Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Nugraha SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana. Saat ini saya mengajar mata kuliah lembaga-lembaga negara sebanyak 2 SKS di semester 6. Saya akan menjelaskan deskripsi tentang lembaga-lembaga negara. Yang pertama, mata kuliah lembaga negara membahas tentang struktur, fungsi, dan peran lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara, termasuk pembahasan tentang sistem politik, pemisahan kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta peran-peran lembaga negara yang independen seperti lembaga keuangan, lembaga pengawasan, dan ombudsman. Mahasiswa mempelajari dinamika antar lembaga negara, prinsip-prinsip demokrasi, serta tanggung jawab dan kewenangan masing-masing lembaga dalam mengambil keputusan dan menjalankan fungsi negara. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. CPMK, poin pertama, mampu menunjukkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dengan cara menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya yang ketiga, mampu menganalisis struktur, fungsi, dan tugas lembaga-lembaga negara di Indonesia secara kritis dan komprehensif. Selanjutnya, dengan istilah CPL, capaian pembelajaran lulusan, terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama, sikap. Sikap memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua, sikap memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, keterampilan. Keterampilan menganalisis struktur, fungsi, dan tugas lembaga-lembaga negara. Yang kedua, memahami hubungan antara lembaga negara. Yang ketiga, merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Yang keempat, mengkomunikasikan pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara kepada masyarakat luas. Selanjutnya, aspek pengetahuan. Yang pertama, memahami sejarah dan perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Yang kedua, memahami dasar hukum dan konstitusi dalam pengaturan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, memahami struktur, fungsi, dan tugas lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, sub CPMK dalam mata kuliah lembaga-lembaga negara yang dimana kemampuan yang akan direncanakan untuk mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang pengaturan mata kuliah lembaga-lembaga negara. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep pembagian kekuasaan lembaga negara serta teori lembaga negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami, menjelaskan tentang kedaulatan, tentang teori kedaulatan, lalu teori pemisahan kekuasaan dan kelembagaan negara. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami, menjelaskan teori pemisahan kekuasaan, yaitu teori John Locke, teori Trias Politica, serta teori Montesquieu. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami, menjelaskan tentang lembaga-lembaga utama, lembaga-lembaga bantu, lembaga negara, dan cabang kekuasaan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami, menjelaskan tentang
kekuasaan negara di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang kelembagaan negara, TNI, dan Polri. Demikian yang bisa disampaikan terkait konsep pembelajaran dalam mata kuliah kelembagaan negara. Dalam hal tersebut ada beberapa porsi atau persentasi dalam menentukan nilai. Baik, dalam komposisi penilaian dalam mata kuliah kelembagaan negara ada beberapa aspek. Yang pertama, ada kehadiran sebesar 10%. Lalu ada tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok, itu sebesar 20%. Dan yang ketiga, ada ujian tengah semester, itu sebesar 30%, dan ada ujian akhir semester atau disebut dengan UAS, ada 40%. Nah, maka dari itu, saya sebagai dosen dalam menentukan penilaian dengan komposisi tersebut. Berikut micro teaching yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah kelembagaan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wisnu Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Udayana. Saat ini saya akan menjelaskan yang pertama kalinya tentang materi mata kuliah lembaga-lembaga negara. Semoga kalian bisa paham, dan jika nanti ada yang belum paham bisa kalian tanyakan. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan, yaitu mampu menganalisis struktur, fungsi, dan tugas lembaga negara. Yang kedua, memahami hubungan antara lembaga negara. Yang ketiga, mengkomunikasikan pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara kepada masyarakat luas. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliah hukum. Dengan mempelajari, melakukan yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia pada masa mendatang. Jadi, nanti akan saya jelaskan sejarah terbentuknya lembaga negara di Indonesia. Selanjutnya, mampu menganalisis struktur, fungsi, dan tugas lembaga negara di Indonesia secara kritis dan komprehensif. Selanjutnya, dalam deskripsi mata kuliah lembaga-lembaga negara, yang pertama membahas struktur, fungsi, dan tugas peran lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, dalam suatu negara termasuk pembahasan tentang sistem politik pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, serta menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang bersifat independen di bidang pengawasan keuangan maupun ombudsman. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari dinamika kewenangan, konflik interest antara lembaga negara yang ada di Indonesia. Itu kurang lebihnya terkait capaian yang akan saya jelaskan. Nah, di pertemuan pertama, ya, pembukaan perkuliahan mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan. Jadi kita selama semester ini kesepakatan ini dari mulai aturan, dari mulai masuk maupun sampai berapa kalian kesepakati kalian tidak masuk. Nah, misalkan contohnya begini, si Hasmi 3 kali 4 kali sudah masuk karena ketentuannya kesepakatan bersama 3 kali tidak masuk tanpa ada kabar akan mendapat nilai E. Nah, itu yang dimaksud dengan kontrak perkuliahannya. Dan misalkan teman-teman ingin melakukan izin, itu kan sekarang zaman sudah canggih ya. Jadi bisa kalian sampaikan ke dosen bersangkutan maupun grup yang nanti kesepakatan bersama.
Jadi semua informasi kalian bisa disampaikan di grup. Selanjutnya di pertemuan kedua dan ketiga, konsep pembagian kekuasaan, teori lembaga negara. Lalu pertemuan keempat dan kelima, macam-macam teori kedaulatan. Lalu hubungan pemisahan kekuasaan dengan demokrasi. Selanjutnya hubungan demokrasi dan kelembagaan negara, serta hubungan teori pemisahan kekuasaan dengan kelembagaan negara. Pemisahan itu yang tadi disampaikan di awal, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Selanjutnya di pertemuan ke-6 akan menjelaskan tentang teori dulu, sama dengan teori pemisahan kekuasaan. Lalu teori trias politika dan teori Montesquieu. Pertama itu ada UTS, ya, ujian tengah semester yang nanti kalian harus tempuh. Dan di pertemuan 9 10 itu akan dijelaskan tentang lembaga-lembaga negara utama, lembaga negara bantu, lembaga negara cabang kekuasaan yang keempat. Dan yang pertemuan 11 yaitu menjelaskan tentang kekuasaan negara di bidang eksekutif, di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan di pertemuan ke-13 14 itu tentang dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. Lalu kedudukan KPK dalam lembaga negara. KPK ini lembaga negara bukan? Nah, itu akan dijelaskan. Lalu eksistensi KPK. Dan pertemuan ke-15 ada kelembagaan TNI dan ada kelembagaan Polri, serta yang terakhir itu ada ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara data yang saya berikan pada kalian tentang kelembagaan negara. Secara umum, lembaga dalam makna yang luas menurut Atlet Will Herigen, hukum tata negara dibedakan atas dua kategori, yaitu institutional law dan human right. Dalam pengertian hukum kelembagaan yang mengatur cara bagaimana negara dan lembaga-lembaganya berfungsi. Jadi lembaga itu secara aturan ada fungsinya masing-masing. Tinggal bagaimana yang mendrive, yang menyetir, yaitu kepala lembaga negara bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, itu yang menyetir itu adalah pejabatnya. Pejabat negara itu ada masanya dan ada periodenya, yang memang lembaga itu dibiayai oleh menggunakan negara. Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian lembaga diantaranya badan atau organisasi. Juga kata badan yang antara lain dimaknai sebagai sekumpulan orang untuk mengerjakan sesuatu. Sekalipun memiliki beberapa pengertian, bila kata yang dimaksud dikaitkan dengan kata negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah. Klasifikasi lembaga negara. Klasifikasi merupakan pengelompokan atau bahasa sekarang itu disortir berdasarkan standar atau ciri tertentu dari objek yang dikelompokkan. Menurut Dimli, Asidiki mengatakan bahwa lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan non-parlemen atau lembaga negara saja yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 dan ada yang dibentuk mendapatkan mandat oleh undang-undang yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Jadi lembaga negara ini ada yang dibentuk oleh presiden langsung. Makanya setiap periode presiden pasti ada lembaga-lembaga negara yang hilang, ada lagi yang baru, yaitu biasanya di tingkat kementerian, bahkan ada yang merger. Ya, dulu awal pemerintahan Jokowi digabung antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Nah, di zaman yang dulu sebelumnya Pak SBY itu terpisah.
Nah, sekali lagi itu tergantung dari presiden. Dibilang politis, ya politis. Tapi ya itulah, ada yang dibilang penghematan anggaran, tapi sisi lain juga ternyata ada lembaga lagi yang dibentuk baru oleh presidennya. Lalu sejarah dan perkembangan kenegaraan di Indonesia, pertama kali dengan lembaga negara pada MPR, ya, tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urusan perundang-undangan Republik Indonesia. MK pengertian lembaga negara menurut putusan MK nomor 05 dari PPU tahun 2006. Menurut MK, Undang-Undang RI 1945 dengan jelas membedakan dalam bidang kekuasaan dan yudikatif, dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi dalam fungsi-fungsi MPR, DPR maupun DPD. Lalu ada presiden, wakil presiden, serta Mahkamah Agung, ada Badan Perusahaan Keuangan, ada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama. Lembaga-lembaga yang masuk itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi kekuasaan negara yang berhubungan dengan yang lainnya, tentunya dikaitkan dengan prinsip kelembagaan. Lembaga-lembaga negara sebelum reformasi konstitusi dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia yang pernah berlaku beberapa undang-undang dasar atau konstitusi pada 27 Desember 1949, berlaku Undang-Undang Proklamasi 1945, kemudian Dekret Presiden Soeharto 5 Juli tahun 59 dan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kembali dan bertahan sampai diubah agenda reformasi konstitusi dari tahun 99 sampai 2002. Sebelum Dekret Presiden pernah berlaku Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950 dan Undang-Undang Sementara pada tahun 50, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999 sebagai dasar hukum semua undang-undang dasar atau konstitusi dimaksud mengatur lembaga negara sebagai salah satu bagian terpenting dalam substansi undang-undang dasar atau konstitusi. Lalu pengertian lembaga, ya tadi sudah. Oke, selanjutnya lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang NRI 1945. Undang-Undang Dasar NRI pada 1945 telah menghasilkan pemaknaan baru, perubahan kedudukan, perubahan dan pembahasan jumlah lembaga negara. Perubahan hubungan antara lembaga negara tidak hanya di lembaga tingkat pusat. Undang-Undang NRI 1945 juga mengatur lembaga tingkat daerah, lembaga negara dalam Undang-Undang NRI 1945. Dan berikut saya sampaikan ya, lembaga negara menurut Undang-Undang NRI. Yang pertama, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau istilah yang disebut dengan DPR. Lalu ada Dewan Perwakilan Daerah yang disebut dengan DPR. Selanjutnya ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dimana anggota MPR itu gabungan anggota DPR dengan anggota DPD. Jadi tetap sama orangnya ini, hanya MPR ini menjadi gabungan anggota DPR dengan anggota DPR. Selanjutnya ada Presiden, lalu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Lalu ada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Lalu ada Mahkamah Konstitusi
yaitu semua stakeholder di tingkat kementerian. Lalu ada Dewan Pertimbangan, ada Komisi Yudisial, ada Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini yang sifatnya untuk memungut suara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu ada Bank Sentral, ya ada Bank Indonesia. Lalu ada Tentara Nasional serta serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Nah, itu 14 lembaga-lembaga negara di dalam Undang-Undang NRI 1945. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama terkait lembaga negara. Nah, monggo, mungkin teman-teman ingin didiskusikan untuk langkah awal ya, biar materi lembaga negara ini sudah mulai Anda pikirkan dan ketertarikan Anda yang nantinya ya dalam lembaga-lembaga negara ini bisa kalian jadikan judul kalian nanti. Atau kalian tertarik, tentunya kalau kalian tertarik tentang membahas tentang negara, nanti kalian bisa mengambil program khususan yaitu ketenagaran. Jadi materi lembaga negara ini bisa kalian jadikan basic untuk membuat proposal. Sebenarnya jikalau kalian tertarik, nah itu kan poinnya tergantung kalian nanti ya, tergantung kalian tertarik atau tidak. Jadi kalau misalkan nanti kalian semester 7 skripsi, judulnya apa? Sebenarnya judul skripsi itu di mata kuliah itu sudah ada. Tinggal bagaimana kalian mengambil peluang ini. Belum. Misalnya dari basic, nanti kan saya akan menjelaskan tentang sejarah lembaga. Nah, itulah bisa jadi bahan nanti dalam satu kalian. Walaupun itu sekali lagi kalian tertarik. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan yang ada yang ditanyakan. Ya, silakan siapa namanya? Nama saya Dewan Angga Kurniawan. Oke, silakan Dewan. Dari kelas B. Saya mau menanyakan Pak, kan saya baru dengar itu ada nomor 9 Dewan Pertimbangan. Nah, tugas dari Dewan Pertimbangan dan apa yang dimaksud dari Dewan Pertimbangan itu apa ya Pak? Ya, Dewan Pertimbangan itu biasanya wajib pres. Ya, apa namanya yang dimana anggota-anggotanya ini merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum negara maupun seorang yang memang mempunyai basic yang entah sebelumnya jadi anggota DPR, entah sebelumnya menjadi guru besar atau menjadi pejabat publik. Tugasnya di mana? Ketika presiden memberikan mengambil sebuah keputusan, nah mereka memberikan dasar pertimbangan ataupun ada kekeliruan yang dilakukan oleh presiden sehingga bisa diselesaikan atau ditarik kembali. Gitu. Jadi memang kalau dibilang ini dibilang eksis atau tidak, ya tergantung kebutuhan. Sama ibaratnya kalau dalam struktur organisasi biasa dewan pembina. Tapi kalau misalkan ketuanya nggak mau nanya, kan nggak mungkin dewan pembina yang memberi nasihat. Jadi kembali lagi tergantung juga presidennya, butuh nggak pertimbangan. Nah, tentunya anggota-anggota ini hasil dari komunikasi politik oleh ya elit-elit yang ada di negara kita ini. Tidak semuanya adalah politik, tentunya pasti ada komposisi orang akademisi, ada tokoh lintas agama juga yang menjadi penguat dalam komposisi porsi Dewan Pertimbangan. Itu ada lagi? Ada lagi silakan. Ya, silakan Mama. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Setiawan. Jadi Pak Wisnu berbicara bahwa misalkan MPR itu gabungan dari DPR dan DPD, Pak. Iya. Lalu apakah tugas dari MPR itu sama dengan tugas dari DPR dan DPD atau apakah MPR itu memiliki tugas lainnya yang berbeda dari DPR dan DPD atau gimana? Saya menjelaskan secara umum ya, karena nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya tentang MPR. Jadi begini, MPR itu saat ini dibilang ada nggak lembaganya? Ya kan? Pasti sih nggak juga. Dan kalau kalian baca berita baru-baru ini, MPR menyampaikan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR ini. Apa? Ya itu bagian dari sejarah yang ada di Indonesia. Yang artinya MPR itu tidak memiliki tugas yang sama dengan DPR maupun DPD. DPR itu menjalankan
menyelenggarakan ya apa namanya kegiatan negara memperingati 17 Agustus. Jadi setiap tanggal 16 itu ya MPR bersidang nih. MPR bersidang ya kan memanggil presiden untuk membacakan pidato kenegaraan. Nah, di pidato kenegaraan itu biasanya membahas tentang rancangan anggaran belanja negara. Itulah dijelaskan ya kurang lebihnya terkait bagi apa sih di anggaran. Kan ini bulan Agustus ini kan ada ini ya, ada 17-an kan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Presiden postur anggaran 2024 itu ngapain aja, untuk apa aja. Nah, nanti itu akan dijelaskan. Cuman kan nanti katanya ya 17-an itu akan diselenggarakan di ibu kota negara baru di IKN. Nah, kita lihat aja nanti ya, karena kebiasaan di Indonesia itu setiap tanggal 16 Agustus itu presiden berpidato ya di depan ketua MPR. Makanya agenda tersebut menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh MPR ya dalam menyelenggarakan penyelenggaraan kegiatan negara. Itu nanti selebihnya saya akan jelaskan di materi kelembagaan negara tentang MPR. Jadi nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya DPR apa itu ngapain aja, tugas, fungsi ya, terus dari sejak DPR sampai sekarang seperti apa, begitupun MPR, terus DPD ngapain aja ya kan. Nah, DPD kan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kenapa bukan di Jakarta, kenapa kami nggak di daerah? Nah, itu nanti saya jelaskan. Begitupun lembaga-lembaga lainnya. Lalu bedanya apa BPK dengan KPK? Ada Komisi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sama-sama memeriksa tentang keuangan. Nah, itulah nanti saya bilang tadi, nanti akan dibedah dalam pertemuan selanjutnya. Makanya tadi saya jelaskan pada kalian, sebenarnya materi-materi lembaga negara ini, kalau kalian tertarik di politik maupun bicara kenegaraan, ini bisa kalian jadikan basic proposal. Satu aja udah bisa nanti dalam setiap materi, dalam setiap pertemuan itu bisa jadi ketemu. Oke, itu saja. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman atas pertemuan pagi hari ini. Oke, selanjutnya nanti absen saya sampaikan di grup ya, atau di aplikasi yang sudah diberikan oleh kampus. Nanti kalian tinggal scan barcode saja absen kalian ya untuk memvalidasi kehadiran kalian. Demikian pertemuan pertama kali ini tentang lembaga negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.